Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tentang asesmen nasional tahun 2021. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Sistem Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 030 garis miring H garis miring PG 00 2021 tentang prosedur operasional sistem asesmen nasional tahun 2021. Asesmen nasional atau juga disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi salah satu penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah asesmen nasional. Kalau dulu ada yang namanya ujian nasional, ya. Sekarang ada yang disebut dengan asesmen nasional. Sama-sama diselenggarakan oleh pemerintah. Segala sesuatunya diatur oleh kementerian. Dalam hal ini Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi ini sebuah penilaian, sebuah evaluasi untuk pemetaan sistem pendidikan. Di sini tidak dimaksudkan untuk standar kelulusan atau hasil belajar berdasarkan SKL, berdasarkan mata pelajaran, tapi ini untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Dan asesmen ini secara menyeluruh dilaksanakan mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Asesmen ini menggunakan instrumen, yaitu instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, instrumen survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini jelas ya berbeda dengan UN dulu. Ya, kalau UN untuk mengetahui hasil belajar yang dilaksanakan di akhir masa pendidikan. Nah, kalau asesmen ya, tidak berdasarkan mata pelajaran. Jadi tidak menentukan syarat kelulusan. Hanya untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu bagian dari asesmen nasional, instrumennya adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, AKM ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama aspek membaca, yang kedua aspek numerik. Jadi peserta didik ya akan dinilai, dievaluasi tentang kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan juga memberikan kontribusi sebagai warga dunia. Nah, ini yang paling dasar, yaitu literasi membaca. Bagaimana tingkat literasi membaca di peserta didik kita? Ini melalui asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, literasi numerik, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, menggunakan prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ini juga sangat mendasar bagi peserta didik. Ya, di samping kemampuan membaca, juga kemampuan numeriknya, kemampuan matematiknya. Nah, jadi matematika ini sebagai alat untuk memecahkan tentang permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh peserta didik sekarang maupun yang akan datang. Ini kemampuan dasar yang ada pada AKM. Kemudian instrumen yang kedua setelah AKM dalam asesmen nasional itu adalah ada survei karakter.
Survei karakter yaitu sebuah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik di samping AKM juga akan dilihat ya sikap, kebiasaan dan nilai-nilainya, karakternya gitu, berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Bagaimana survei lingkungan belajar itu merupakan sebuah pengukuran penilaian kualitas pembelajaran dan iklim belajar, ya, situasi, suasana belajar yang menunjang pembelajaran ya, pada satuan pendidikan. Ini survei lingkungan belajar. Jadi untuk peserta didik ada 3 instrumen yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajarnya. Oke, bagaimana tentang persyaratan atau siapa saja yang termasuk pada peserta asesmen nasional? Yang pertama, kepala satuan pendidikan, kepala sekolah atau kepala madrasah merupakan sasaran yang akan melaksanakan asesmen nasional. Kemudian yang kedua, pendidik. Pendidik di mana mereka mengajar. Kepala di mana mereka menjabat sebagai kepala. Kepala satuan pendidikan dan para pendidik itu hanya melakukan survei lingkungan belajar. Jika kepala menjabat di beberapa sekolah, di beberapa madrasah, maka survei lingkungan belajar di setiap tempat atau setiap sekolah madrasah yang dia jabat. Demikian pula bagi pendidik. Jika pendidik mengajar di beberapa sekolah, di beberapa madrasah, maka dia melakukan survei lingkungan belajar di sekolah, di madrasah tempat mereka atau tempat mereka mengajar. Hanya saja, hanya satu aspek yang akan dilaksanakan, yaitu survei lingkungan belajar. Ini berbeda dengan peserta didik. Ya, jadi ada kepala sekolah atau kepala madrasah, ada pendidik, dan peserta didik. Dan peserta didik tidak semua peserta didik yang diikutkan mengikuti asesmen nasional, tetapi hanya beberapa atau hanya beberapa peserta didik yang di random atau berdasarkan sistem itu yang ditentukan oleh sistem. Ini sebagai sampel saja. Jadi peserta didik itu ketiga aspek dari asesmen nasional, gitu, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ketiga aspek itu dilaksanakan gitu, oleh peserta didik. Berbeda dengan pendidik dan kepala satuan pendidikan. Jadi saya ulangi bahwa peserta didik itu dalam melaksanakan asesmen nasional itu mencakup 3 aspek. AKM yang meliputi literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan. Kita lanjutkan bahwa persyaratan peserta didik yang mengikuti AN itu jelas terdaftar di Dapodik atau di M dan memiliki nomor isuan nasional. Penentuan berapa atau nama-nama dari peserta didik yang mengikuti AN itu diatur secara random, secara acak oleh sistem. Untuk SD diberikan kepada kelas 5 atau sasaran peserta AN untuk SD itu kelas 5 dengan jumlah peserta 30 orang dan 5 cadangan. Dan untuk SMP MTS atau yang sederajat, ya, sasaran
peserta itu yaitu mereka yang duduk di kelas 8 dengan jumlah peserta 45 orang dengan cadangan 5 orang. Demikian pula untuk tingkat SMA, SMK dan MA ya, yang menjadi sasaran yang mengikuti peserta didik yang mengikuti AN itu di kelas 11. Mereka yang duduk kelas 11 dengan jumlah peserta sama 45 orang dan 5 cadangan dan diacak secara random oleh sistem. Jadi kita tidak menentukan siapa-siapa yang peserta didik yang mengikuti AN. Ya. Bagaimana dengan kepala satuan pendidikan, kepala madrasah, kepala sekolah, dan pendidik? Nah, berstatus sebagai ASN atau non-ASN. Nah, jadi baik itu ASN maupun non-ASN ikut dalam mengikuti asesmen nasional yang sifatnya kalau kepala dan pendidik itu hanya satu saja, yaitu survei lingkungan belajar. Dan terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS atau Simpatika. Nah, dan aktif menjabat mengajar pada satuan pendidikan. Jika pendidik mengajar di beberapa satuan pendidikan, maka yang bersangkutan mengikuti AN pada tempat sekolah atau madrasah di mana dia mengajar. Demikian pula untuk kepala satuan pendidikan, jika menjabat di beberapa satuan pendidikan, maka kepala mengikuti kegiatan lain itu di tempat dia menjabat. Kepala dan pendidik itu tetap mengikuti asesmen nasional meskipun peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional. Kepala dan pendidiknya ikut mengikuti kegiatan lain. Bagaimana instrumen asesmen nasional? Bagaimana instrumen asesmen nasional dan bagaimana bentuk dan komponen soalnya? Nah, instrumen asesmen nasional disiapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan secara digital. Jadi tidak ada yang sifatnya berbasis kertas pensil ya. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Ya. Itu instrumen dari asesmen nasional. Ada 3 jenis, yaitu AKM, yang meliputi literasi, membaca, dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu semuanya disiapkan dan diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dan semuanya secara digital. Bentuknya, bentuk dari soal-soal atau instrumen asesmen nasional, ada yang bentuknya objektif, juga ada yang bentuk non-objektif. Yang objektif, pilihan ganda kompleks, artinya kalau hanya pilihan ganda yang dipilih hanya salah satu yang dianggap paling benar. Pilihan ganda kompleks itu memilih beberapa pilihan. Kemudian ada juga yang bentuknya menjodohkan dan isian singkat. Nah, kalau bentuk non objektif itu uraian. Komponen AKM, nah, literasi membaca dan numerasi. Konten dari literasi membaca itu adalah teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Kemudian level kognitif dari literasi membaca itu menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, dan mengevaluasi dan merefleksi. Ini level-level kognitifnya. Jadi ada tingkatan pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya. Bagaimana peserta didik bisa menemukan informasi dari teks
bagaimana bisa menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi dari teks dan juga mengevaluasi, merefleksi yang mereka baca dari buah teks. Kemudian konteks dari teks itu ya, ada yang berhubungan dengan personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu konteksnya. Demikian pula pada numerasi. Kalau numerasi, kontennya atau isi dari numerasi itu adalah bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Ya. Bagaimana level kognitif dalam numerasi? Ya, ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ini level-levelnya. Pemahaman mungkin kalau lihat ke Benjamin Bloom itu, pemahaman itu ada di kognitif 2 itu ya, atau C2. Aplikasi ada di C3, kognitif 3. Dan penalaran itu mungkin di dalamnya ada analisis, ada evaluasi, itu ada di C4, C5. Atau istilah lain pemahaman itu L1, kemudian aplikasi level 2, dan penalaran level 3 itu untuk numerasi. Kontennya sama dengan literasi membaca, ada yang personal, ya konten dari soal itu ada berhubungan dengan sosial budaya atau saintifik. Itu yang sifatnya aspeknya yang kognitif. Kalau yang non-kognitif seperti survei karakter dan survei lingkungan. Ya. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai pada 6 profil pelajar Pancasila. Apa itu 6 profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. 3, mandiri. 4, kreatif. 5, gotong royong, dan 6, berkebinekaan global. Itu yang ada pada survei karakter. Ya. Jadi berupa sikap-sikap dan nilai-nilai. Kalau survei lingkungan belajar, ya, mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi dalam survei lingkungan belajar, ya, bagaimana sih iklim keamanan di satuan pendidikan itu? Keamanan dan kesehatan peserta didik, kemudian sikap dan keyakinan mereka, dan kebijakan dan program sekolah, program madrasah yang berhubungan dengan iklim keamanan. Kemudian iklim kebinekaan, ya. Apakah di satuan pendidikan itu ada praktek multikultural, ya. Kemudian bagaimana sih kebijakan dan program sekolah yang berhubungan dengan kebinekaan itu. Demikian pula kualitas pembelajaran. Bagaimana manajemen di kelas. Bagaimana iklim yang mendukung, suasana yang mendukung pada pembelajaran di kelas. Kita lanjutkan. Bagaimana pelaksanaan dan penyiapan teknis ANBK. Ya. Moda yang digunakan dalam ANBK yaitu moda daring dan semi daring. Jadi secara online atau semi online. Ya. Dan satuan pendidikan pelaksana ANBK tentu saja harus memenuhi persyaratan, ya, diantaranya memiliki perangkat komputer yang betul-betul support, ya, untuk 40 orang, ya, atau bisa dibagi dengan 20 atau ya. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia, karena dalam ANBK ini memerlukan proktor,
teknisi dan pengawas. Yang ketiga, daya listrik. Dan daya listrik juga harus memang betul-betul memadai untuk pelaksanaan ANBK. Yang keempat, koneksi internet. Jelas, karena dilaksanakan secara daring, ya, maka koneksi internet harus betul-betul ada dan betul-betul kondusif. Dan persyaratan lain, kelengkapan-kelengkapan lain, ya, yang ditentukan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaannya dilaksanakan selama 2 hari. Jika tidak memenuhi bisa sampai 4 hari. Hari pertama literasi membaca dan survei karakter, ya. Dan hari kedua numerasi dan survei lingkungan. Ya. Demikian pula untuk SDMI, kemudian SMP MTS, SMA, SMK, dan MA sama. Ya, hanya perbedaannya dalam durasi waktu tentunya. Untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, kepala sekolah atau kepala madrasah, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan itu hanya mengisi survei instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri pada rentang waktu 4 hari itu, ya. Dan jadwal pelaksanaan BK ini kebetulan SMP atau MTS dulu, ya. Di sini karena untuk SMA MA itu memang sudah dilaksanakan, ya, mulai tanggal 27 sampai 30 September. Kemudian SMP MTS itu mulai pelaksanaannya itu 4 sampai 7 Oktober 2021. Itu pelaksanaannya Senin sampai Kamis. Ya. Nah, persiapannya 1 sampai 3 Oktober. Itu untuk sinkronisasi asesmen nasional. Untuk SMP, ya. Dan untuk SMP tadi sudah disampaikan bahwa dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama yang mulai 7.30 sampai 16.30. Ya, pertama ada latihan soal dulu 10 menit, kemudian literasi membaca 90 menit dan survei karakter 30 menit. Ini untuk hari pertama. Dan untuk hari kedua sama, mulai dari jam 7.30 sampai 16.30, latihan dulu 10 menit, kemudian numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit, ya, sama. Jadi kira-kira 130 menit, ya. Ya. Untuk MI, SD, paket A dan yang sederajat pada gelombang 1, pelaksanaannya Senin sampai Kamis 8 sampai 11 November 2021. Sama seperti SMP, SMA, MTS, MA. Yang pertama, pada hari pertama itu ada literasi membaca dan survei karakter, dan hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk SD, MI itu latihannya yang hari pertama itu 60 menit. Kemudian literasi membaca 75 menit dan survei karakter 20 menit. Pada hari keduanya latihan dulu 25 menit, kemudian numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Itu jadwal untuk SDMI, paket A dan yang saja pada gelombang 1. Sedangkan pada gelombang 2-nya pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis 15 sampai 18 November 2021. Ya, mulai pada jam 8.00 hari pertama sampai jam 15.35 dan hari kedua jam 8.00 sampai jam 15. Ya. Tadi saya sampaikan sebagaimana pada gelombang 1, literasi membaca dulu hari pertama dan survei karakter, dan hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang asesmen nasional. Yang semoga pelaksanaan asesmen nasional berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hanya kepada Allah kita bertawakal. Semoga pelaksanaan asesmen nasional itu berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.